Vaksin pneumococcus atau VCV pneumococcal conjugate vaccine adalah vaksin berisi protein konjugasi yang bertujuan mencegah penyakit akibat infeksi bakteri Streptococcus pneumonia atau lebih sering disebut kuman pneumococcus, yang vaksin ini mengandung polisakarida. Ada 3 jenis imunisasi VCV atau vaksin VCV. Yang pertama, yaitu Prevnar 7 atau VCV 7. Dikenalkan ke publik pada tahun 2006, vaksin ini dapat memproteksi tubuh dari 7 tipe bakteri pneumococcus dan hasilnya imunisasi VCV mampu menekan angka kejadian penyakit pneumococcus pada bayi. Beberapa anak yang usianya di atas 2 tahun juga akan tetap membutuhkan imunisasi VCV ini jika mereka melewatkan pemberian 1 atau lebih dosis, terutama jika mereka memiliki masalah kesehatan kronis, misalnya penyakit jantung, penyakit paru-paru. Imunisasi ini juga diberikan kepada anak-anak dengan sistem imun lemah. Yang kedua, ada VCV 13. VCV 13 berguna untuk memproteksi tubuh dari 13 tipe bakteri pneumococcus yang paling umum menyerang anak-anak. Yang ketiga, yaitu ada VCV 23. Imunisasi ini berguna untuk memproteksi 23 bakteri pneumococcus. Imunisasi ini ditujukan untuk usia 65 tahun ke atas atau usia 2 sampai dengan 64 tahun. Tetapi dengan kondisi khusus. Kondisi khusus tersebut ialah penderita jantung, paru-paru, liver, diabetes, gagal ginjal, atau orang dengan sistem imun yang lemah. Streptococcus pneumonia atau pneumococcus adalah bakteri yang paling umum menyebabkan penyakit berat seperti pneumonia atau radang paru-paru, bakteremia atau bakteri dalam darah, dan meningitis radang selaput otak. Bakteri ini hidup di dalam tenggorokan individu yang sehat. Tetapi, bila daya tahan tubuh menurun, terutama itu pada bayi, bakteri ini akan masuk ke dalam tubuh menuju paru-paru dan otak, yang akan menyebabkan penyakit pneumonia dan meningitis. Bakteri ini menjadi sangat ganas karena tubuhnya dilindungi oleh kapsul yang resisten terhadap banyak antibiotik, sehingga diberikan vaksin VCV untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri yang disebabkan oleh pneumococcus ini. Bakteri pneumococcus secara normal berada di dalam tenggorokan atau rongga hidung orang yang sehat, sehingga infeksi pneumococcus bisa menyerang siapa saja, termasuk orang dewasa dan bayi. Patogenesis pneumonia dapat terjadi akibat adanya percikan atau droplet yang terhirup di udara atau bakteri di tenggorokan yang terhisap masuk menuju paru-paru. Seringkali bakteri itu hidup pada saluran pernapasan atas yang kemudian masuk ke dalam arteri, lalu melakukan perjalanan di antara ruang antar sel dan juga di antara alveoli. Dengan adanya hal tersebut, lalu sistem imun melakukan respon dengan cara mengirim sel darah putih untuk melindungi paru-paru, sehingga mengakibatkan terjadinya respon tubuh seperti demam, menggigil, batuk, dan sesak napas, yang merupakan tanda dan gejala dari pneumonia. Pneumonia adalah suatu penyakit peradangan pada paru yang timbul karena invasi dari beberapa patogen dan salah satu penyebab utamanya yaitu bakteri pneumococcus, sehingga bisa menimbulkan gangguan fungsi organ pernapasan seperti sulit untuk bernapas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuratif dari vaksin VCV. Setelah terjadi infeksi dan tidak bisa dicegah dengan vaksinisasi, infeksi pneumococcus berat memerlukan antibiotik. Akan tetapi, infeksi pneumococcus sering resisten terhadap antibiotik.
Hal ini seringkali membuat pengobatan infeksi pneumokokus pada anak kecil semakin sulit. Sulitnya mengobati infeksi pneumokokus membuat kita berpikir untuk baik menghindarinya. Akan tetapi, menghindari pneumokokus cenderung lebih sulit dilakukan karena kuman ini terdapat di mana-mana, dan kita tidak pernah tahu siapa pembawa kuman ini. Sekitar 44% anak di atas usia 6 tahun membawa kuman ini di hidung dan di tenggorokannya tanpa merasa sakit apa-apa. Upaya preventif seperti pemberian vaksin atau vaksinisasi dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah penyakit pneumonia. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya paling efektif dalam pencegahan penyebaran suatu penyakit. Efek samping dari VCV-13 yang pertama muncul kemerahan, bengkak, dan nyeri pada area yang disuntik. Yang kedua demam, yang ketiga kelelahan, yang keempat kehilangan nafsu makan, yang kelima sakit kepala, yang keenam meriang. Selanjutnya, efek samping terhadap PVSP23. Yang pertama, kemerahan dan rasa sakit pada area yang disuntik. Yang kedua, demam. Dan yang ketiga, nyeri otot. Efek samping yang disebutkan tadi akan menghilang setelah 2 hari setelah imunisasi. Selain itu, ada pula beberapa efek samping yang bisa terjadi, yaitu beberapa orang terkadang akan pingsan atau tidak tersadarkan diri. Kontraindikasi terhadap vaksin VCV yang pertama, hipersensitivitas terhadap lateks atau komponen vaksin termasuk toksoid atau imunisasi harus ditunda apabila demam atau adanya penyakit akut atau kronis. Yang ketiga, reaksi alergi berat seperti reaksi anafilaksis.